terus juga yang buat yang puasa ya, semoga masih kuat ya untuk berpuasa. Jadi hari ini kita akan membahas financial planning, tapi lebih detailnya mengenai penentuan budgeting untuk pemasaran ya teman-teman ya. Karena kalau di sini kita memang berfokus untuk marketing itu sendiri ya, itu adalah suatu hal yang harus kita rencanakan dengan baik ya, baik itu dari sisi pemilihan channel, pemilihan konten, sampai berapa budget yang harus kita alokasikan ya. Jadi hari ini salah satu aspek dari financial planning adalah budgeting ya, kita menentukan cost apa saja yang akan membangun sebuah financial planning ya, termasuk yang paling pentingnya adalah budgeting untuk pemasaran seperti itu ya. Oke, saya akan share screen. Ya, ini sudah terlihat ya teman-teman ya, udah di screen ya. Oke, mungkin sedikit reminder aja ya, sedikit refreshment ya untuk pemasaran ya. Jadi lebih kepada untuk kegiatan yang dilakukan untuk teman-teman yang membuat, mempromosikan dan menyalurkan barang atau jasa pada konsumen ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai suatu proses bisnis ya, kalau itu bukan hanya masalah membuat produk, tapi juga bagaimana produk ini bisa disalurkan melalui channel yang tepat ya, dan membuat orang juga aware ya mengenai produk tersebut ya gitu. Dan teman-teman sini adalah sebagai pelaku bisnis juga sebagai pemasar, di mana teman-teman bertanggung jawab nih untuk mengelola permintaan konsumen. Jadi untuk mengelola channel yang tepat, mengelola cara memperkenalkan yang tepat gitu ya. Agar apapun kegiatan yang kita lakukan untuk marketing kita itu bisa memberikan hasil. Hasilnya itu apa? Hasilnya itu adalah lebih kepada peningkatan pada penjualan ya, teman-teman. Nah, jadi kalau sebenarnya apa yang bisa kita pasarkan sih, ya ini bisa untuk barang, bisa untuk jasa, bisa untuk gagasan gitu ya. Apapun yang teman-teman sedang upayakan sekarang pada bisnis teman-teman sekalian gitu. Jadi semuanya tetap harus kita pasarkan, walaupun mungkin caranya itu akan berbeda-beda ya. Cara kita memasarkan suatu servis, misalkan ya servis potong rumput atau gardening di rumah, caranya mungkin akan berbeda dengan cara kita berjualan hijab gitu ya. Atau misalkan kalau kita itu adalah seorang konsultan, cara kita menawarkan karena kita lebih kepada business to business, kliennya akan berbeda dengan ketika kita menawarkan pada business to customers. Jadi walaupun produknya berbeda-beda gitu ya, atau output berbeda-beda dari apa yang kita pasarkan, semua itu harus tetap kita upayakan gitu ya, dan kita harus bisa menyesuaikan kira-kira cara yang tepat untuk tipikal produk, service atau penawaran kita ini apa gitu ya, termasuk juga budget yang tepat ya, dan juga kira-kira cara channel yang tepat juga gitu. Jadi kalau bisa dibilang ketika kita merencanakan pemasaran gitu ya, tidak ada suatu prinsip yang one size fits all ya. Jadi ada suatu teknik yang bisa dipakai secara merata untuk semua orang, nggak ada tuh seperti itu. Karena pasti setiap bisnis itu akan memiliki produk-produk yang atau akan memiliki sesuatu yang amat sangat spesial gitu, amat sangat berbeda di satu dengan lainnya. Sehingga dengan begitu kita juga harus memastikan apa yang kita tawarkan, apa yang kita marketingkan juga akan spesifik pada produk yang akan kita jual gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang saya juga mau pakai IG karena semua orang pakai IG gitu ya, akan saya pakai influencer, harus mau pakai influencer, itu teman-teman hati-hati sekali ya dalam menentukannya ya. Kita harus memastikan bahwa memang apakah influencernya cocok dengan produk kita gitu ya. Apakah kalau kita mau pakai cara marketing misalkan di sosial media itu cocok untuk misalkan karena konsumen kita adalah konsumen B2B, business to business gitu. Apakah memang mereka menggunakan Instagram atau kita malah harus menggunakan media lain? Nah, itu teman-teman harus juga mempertimbangkan gitu ya, karena pasti harus ada penyesuaian gitu ya dari sisi channel, dari sisi konten gitu ya terhadap produk masing-masing, karena pasti ada pembedanya, termasuk karena setiap produk itu pasti ada tipe konsumen yang sangat spesifik ya. Jadi kita memasarkan produk gitu ya, pertama adalah produk itu sendiri teman-teman. Jadi ketika kita berbicara mengenai pemasaran, mau secanggih apapun kita memasarkannya, kalau produknya itu tidak disukai, tidak bagus, tidak punya nilai tambah, tidak punya keunikan, kita akan dengan mudah kalah dengan kompetitor. Nah, sebaliknya kalau produk kita itu bagus,
produk kita itu punya keunikan ya, punya fungsi yang banyak ya, dan memberikan manfaat yang banyak untuk konsumen kita ya, itu nanti bisa mendapatkan bonus-bonus seperti yang seperti yang namanya tuh earn marketing. Itu adalah apa? Jadi bakal ada pelanggan-pelanggan setia yang segitu sukanya dengan produk kita, dia akan membantu memasarkan produk kita dengan sukarela gitu ya. Nah, itu adalah sebenarnya spillover effect dari ketika kita fokus pada kualitas produk kita gitu. Nah, yang kedua adalah masalah harga. Berapa harga yang harus kita cantumkan gitu ya, dan bagaimana ini dianggap wajar sehingga konsumen mau membeli dan membeli lagi dan membeli lagi seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah lebih kepada masalah distribusi ya. Kita harus memilih channel mana yang paling tepat ya untuk pelanggan ini mudah mendapatkan produk kita ya. Lalu yang berikutnya adalah mengenai promosi. Channel seperti apa yang harus kita pilih, cara seperti apa yang paling tepat gitu ya. Konten seperti apa yang paling tepat itu adalah yang harus kita pikirkan ya. Dan perbandingan antara promosi berbayar dan promosi yang organik itu juga harus kita pikirkan gitu ya. Nah, jadi itu tadi ya, kalau kita berbicara mengenai pemasaran sedikit ya, hanya untuk reminder saja. Pertama, untuk dari segi produk ya, pastikan produk kita ini berbeda dan ada yang membedakan produk kita daripada produk yang lain gitu ya. Lalu secara harga juga cocok masuk kantong karakter konsumen kita ya. Lalu bagaimana memastikan semua pelanggan itu mudah mendapatkan produk kita, dan juga dari segi promosi ya, bagaimana konsumen kita ini bisa dengan mudah menangkap ya, atau terpapar dengan segala macam effort marketing dan promosi dari produk kita itu sendiri gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, ketika tadi saya sempat mention sedikit mengenai pemasaran yang berbayar dan tidak berbayar. Nah, ini memang sungguh krusial pada saat ini karena mau bagaimanapun teman-teman harus punya budget ya untuk melakukan pemasaran. Dan budget ini juga harus diingat ini adalah sebuah investasi. Jadi sesuatu yang harus benar-benar balik lagi dalam bentuk sales gitu ya. Jadi kita juga dari awal harus hitungan gitu, apakah berapa besar jumlah budget yang tepat dan kira-kira channel yang udah kita pilih tepat apa enggak, dan uang yang kita keluar misalkan 100.000 harus balik menjadi 2 kali lipat gitu ya dalam bentuk penjualan. Nah, jadi kita juga harus berstrategi nih teman-teman kalau kita mau melakukan pemasaran, termasuk salah satunya adalah dengan menentukan budgeting ya untuk pemasaran. Nah, beberapa strategi yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus tahu dulu ya prioritas kita terhadap bisnis ini apa nih teman-teman ya. Jadi sebelum kita mulai mengatur budget marketing gitu ya, kita harus tahu dulu pengeluaran apa saja sih yang kita butuhkan untuk perusahaan gitu ya. Karena teman-teman ada yang akan membutuhkan budget untuk riset and development ya. Kalau memang kita mau mengembangkan resep baru lah, mau mengembangkan produk baru lah, itu kan perlu budget gitu ya. Terus ada yang membutuhkan untuk biaya produksi, ada untuk biaya-biaya lainnya gitu ya. Nah, biasanya kalau kita di dunia bisnis ini gitu ya, atau di bisnis kalangan kecil dan menengah, budget ini dialokasikan sekitar 5 hingga 10% dari pendapatan ya untuk kegiatan pemasaran. Jadi teman-teman nanti bisa budgeting ini untuk pemasaran tidak akan mengganggu ya kebutuhan atau prioritas dari bisnis yang berupa budgeting lainnya ya, seperti tadi ya operasional, personel atau peralatan lainnya. Jadi rata-rata itu berapa sih layaknya? Nah, antara 5-10% dari pendapatan ya. Kalau pendapatannya adalah misalkan 50 juta per bulan, berarti kita menganggarkan sekitar berapa? Kita sekitar 5 juta ya untuk per bulannya kayak gitu ya, teman-teman. Jadi 10%-nya lah misalkan ya. Itu harus kita anggarkan. Nah, anggaran ini pun ya jangan hanya dialokasikan pada satu channel saja. Harus kita pecah tuh si 10 jutanya ya. Misalkan ya 2 jutanya kita pakai untuk Instagram Ads ya, lalu 2 juta nanti kita pakai untuk influencer gitu ya, lalu misalkan 2 juta lagi kita pakai buat endorse ya, lalu 2 juta lagi kita pakai buat misalkan nanti search engine marketing ya, lalu juga 2 juta lagi kita pakai untuk misalkan kita menutupi promo ya, jadi misalkan kita membuat beberapa produk itu giveaway atau mungkin buy one get one, itu harus tetap kita cover ya dari cost pemasaran kita gitu ya, agar tidak mengganggu keuangan kita. Jadi kita batasi dan kita menutupi biaya untuk promosi tadi gitu ya dengan si 2 juta tersebut. Jadi kalau bisa jangan semuanya di satu channel aja nih teman-teman, harus kita bagi ke berbagai channel-channel yang lain ya.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga harus tahu tujuan kita, bagaimana kita bisa mengatur budget marketing gitu ya. Nah, emang perusahaan ini untuk yang baru berdiri atau yang sudah lama pasti akan berbeda tujuan pemasarannya gitu ya. Kalau memang misalkan ketika teman-teman ini baru memulai usaha, pasti tujuannya ini untuk meningkatkan awareness ya, atau biar orang tuh tahu kita tuh baru launching, biar orang tuh tahu oh ada toko kue baru gitu ya. Nah itu kan tujuan kita masih memperkenalkan produk kita, sehingga alokasi pemasaran kita pun pasti harus ada dengan tujuan memperkenalkan produk kita dan bagaimana agar orang aware ya, atau tahu dengan produk dengan kita ini yang baru muncul nih di suatu kota gitu ya. Sedangkan kalau yang sudah lama, mungkin sudah berjalan beberapa tahun gitu ya, kegiatan marketing ini mungkin akan ditujukan untuk bisa meningkatkan penjualan. Jadi yang sudah ada kita tingkatkan lagi penjualannya ya dengan cara misalkan meningkatkan konsumen yang baru, atau dengan cara membuat konsumen yang sudah ada sekarang membeli lagi dan lagi ya, atau kita bilangnya namanya retention customers ya, atau bagaimana customer yang mungkin udah lama nggak beli, kita ingetin dia biar beli lagi produk kita gitu ya. Jadi memang tujuan-tujuan ini harus teman-teman ketahui, karena tanpa tujuan mungkin kita jadi nggak tahu mesti lewat jalan yang mana ya. Jadi sama kalau kita mau bepergian juga, kita harus tahu dulu kita mau kemana nih, baru kita penentukan mau lewat jalan yang mana, mau pakai baju apa. Sama ya teman-teman, dengan kita mau marketing juga kita harus tahu tujuannya apa, sehingga kita bisa menentukan berapa budget yang tepat ya, apa channel yang tepat gitu ya, lalu bagaimana kontennya ya, dan kira-kira siapa yang bisa menolong kita untuk melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau di sini ada yang namanya funnel ya teman-teman, atau urutan dari sebuah marketing ya. Jadi ada dua jenis marketing, ada yang namanya traditional marketing, ada yang namanya growth marketing teman-teman. Kalau yang tradisional biasanya fokusnya hanya lebih kepada gimana orang tahu dan orang beli gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita ingin lebih berkembang, lebih ngebut lagi nih teman-teman, kita bilangnya growing gitu ya, atau punya growth yang tinggi gitu ya, kita urutannya tuh yang kanan. Gimana caranya setelah orang itu membeli ya, orang itu bisa kita bisa kita dorong terus gitu agar mereka itu bisa memberikan referral gitu ya. Referral adalah di mana kalau dia sudah beli produk kita gitu ya, dia itu suka dengan produk kita dan dia itu bisa menjadi customer setia dan bisa menyarankan orang lain untuk beli produk yang dia suka gitu. Nah, itu kan sampai ke tahap itu kita harus punya banyak sekali effort ya. Nah, jadi dari awalnya teman-teman harus tahu dulu tujuan kita marketing apa, sehingga itu tadi ya, kita bisa menentukan cara yang tepat, budget yang tepat, dan kira-kira mendapatkan result yang lebih maksimal kayak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah teman-teman harus ketahui juga target marketnya kita itu siapa, karena beda channel ya, beda target market, beda orang ya, beda tipe konsumen juga akan beda channel-channel yang akan dibutuhkan gitu teman-teman. Kalau kayak tadi saya sempat cerita mengenai perusahaan yang fokusnya pada B2B klien gitu ya. Kalau B2B klien kita juga cek apakah memang relevan ya kalau kita ngebutnya di sosial media. Apakah kalau B2B kita nggak lebih baik kita menggunakan direct selling atau email marketing gitu ya, atau kita menggunakan website kita gitu ya. Jadi akan berbeda gitu. Apakah kita pakainya LinkedIn, karena kalau LinkedIn, Google Plus ini cocok untuk corporate brands ya, cocok juga untuk B2B ya, cocok untuk first search lah ya bagi B2B klien. Tapi kalau kita itu adalah B2C atau business to customer yang berjualan kepada individual langsung, mungkin kita bisa gunakan sosial media ya. Contohnya ketika kita menggunakan Instagram ya, di sini mudah untuk wanita ya, karena wanita itu lebih cenderung impulsif ya, dia suka kalau produk ini bagus dipakai sama si Anu, produk ini bagus dipakai sama si itu, jadi membuat lebih mudah lah ya untuk para konsumen ini akan mudah tertarik karena visual sekali Instagram itu kan ya, sama seperti Pinterest ya, sangat visual gitu. Nah di sini kalau teman-teman lihat kayak Pinterest lebih banyak itu wanita ya yang menggunakan ya, karena itu tadi dia sangat amat visual gitu ya. Sedangkan kalau nanti kita memang fokusnya pada anak-anak yang sedang berkuliah gitu ya, lalu Gen Z misalkan atau Gen Y gitu ya yang berpendidikan, mungkin kita lebih
baik fokus pada Twitter karena di sini mereka lebih cenderung well educated lah ya kalau untuk Twitter tersebut. Jadi, nah teman-teman harus tahu target teman-teman itu seperti apa, siapa, dan karakternya seperti apa gitu. Kalau karakternya itu teman-teman tidak ketahui, jadi nanti akan susah memilih channel yang tepat. Yang terjadi apa? Kita jadi nembak semua channel tuh. Nah, once kita nembak semua channel itu akan sangat terjadi pemborosan ya pada budgeting marketing kita. Jadi nggak fokus dan malah bukan jadi sebuah investment, malah menjadi sesuatu cost ya marketing tersebut. Padahal kan kita pengennya uang yang kita simpan itu akan berbalik menjadi sebuah penjualan. Nah, jadi itu pentingnya kita mengetahui target market kita ya. Nah, berikutnya adalah kita harus bisa membuat strategi pemasaran, teman-teman. Strateginya itu seperti apa? Nah, pertama kita udah kan tadi kita tahu ya target market kita seperti apa. Karena target market seperti itu, maka kita harus membuat perencanaan channel gitu ya. Nah, channel juga itu harus kita pastikan nggak bentrok-bentrok teman-teman ya. Jadi mungkin ada waktunya kita ada suatu minggu pertama kita fokusnya misalkan di sosial media. Lalu minggu berikutnya kita fokus lebih kepada offline marketing gitu atau lebih fokus kepada direct selling gitu ya. Kalaupun mau paralel gitu ya, mungkin kita bisa mengalokasikan budget yang sepadan gitu ya untuk masing-masing hal tersebut gitu ya. Jadi yang pastikan adalah harus ada planning di mana kita tidak over budget teman-teman dan juga kita menentukan waktu yang paling tepat lah untuk semua channel tersebut ya. Dan juga yang pasti ada manajemennya gitu ya. Ada yang mengerti konten, ada yang mengatur kapan perlu kita lakukan kegiatan tersebut, ada yang bagian melakukan evaluasi, mana yang paling cocok, mana yang nggak cocok gitu ya, mana yang harus kita perbaiki gitu ya. Jadi ada tim yang memang bisa memantau jalannya si kegiatan marketing tersebut karena penting banget nanti evaluasi kita akan bahas gitu ya, karena biar kita bisa memastikan usaha kita di bulan depan itu ya tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan di bulan yang sebelumnya. Misalkan gini, oh ternyata nggak ngaruh ya kita pakai influencer A, ya jangan dipakai lagi di bulan kedua. Nah masalahnya kalau kita tidak mengevaluasi dan kita tidak mengukur, kita nggak tahu sebenarnya ini worth apa enggak sih ya secara investment. Nah, lalu juga penting ada offline integration teman-teman. Jadi kalau bisa juga kita kita integrasikan ya offline activities-nya, apakah berbentuk pameran, apakah di kegiatan di toko kita, atau mungkin kita bisa keluarkan voucher gitu ya agar itu bisa connect sama kegiatan offline di channel-channel kita kayak gitu teman-teman ya. Traffic building ini juga penting, kita harus punya cara-cara bagaimana agar orang-orang ini bisa datang lagi dan lagi. Makanya effort yang kita lakukan itu harus memastikan bisa menjebak mereka ya, menjebak agar mereka beli lagi dan lagi. Misalkan ya kita kasih mereka mereka beli baju harga misalkan 300.000 di kita. Nah, lalu ketika kita mengirim baju itu kita kasih mereka ini voucher untuk pembelian berikutnya senilai 20%. Nah, jadi kan mau nggak mau dia jadi terpaksa untuk beli lagi ya karena sayang vouchernya kepake. Itu contoh semacam menjebak ya konsumen kita ya gitu. Lalu jangan lupa tadi ya ada konversi, evaluasi dan lain-lain ya teman. Itu adalah beberapa strategi untuk pemasaran ya. Nah, ini juga penting ya, pastikan kita memiliki sumber daya yang dibutuhkan ya. Yang pertama adalah punya uangnya atau enggak. Karena mau bagaimanapun teman-teman walaupun kita baru launching ya, apalagi kalau baru launching ya, budget pemasaran itu harus kita alokasikan dengan baik dan cukup ya untuk ke semua channel-channel tersebut. Jadi nanti kalau teman-teman mau building bisnis atau mungkin merencanakan budgeting per bulan, harus ada tadi ya minimal 5-10% dari pendapatan. Nah, itu kan pendapatan kalau udah pernah punya pendapatan yang bulan lalu, kalau belum benar-benar bermulai gimana? Ya alokasikan ya 10% dari total budget yang teman-teman punya juga gitu ya, karena apalagi kalau memang baru mulai sekali, biaya marketing kita ini harus lumayan besar ya, karena kan tadi kita ingin memastikan ya konsumen ini tahu dengan produk kita dan betul-betul kegiatan kita bisa menjangkau konsumen yang baru tadi gitu. Jadi keuangan ini penting. Yang kedua adalah sumber daya manusia, ya kita harus tahu nanti siapa yang bikin kontennya, siapa yang mendesainnya gitu ya. Lalu siapa yang mengembangkan website jika kita akan menggunakan website ya. Lalu kalau memang ternyata
kita nggak punya itu semua, apakah kita pakai konsultan atau pihak ketiga? Berarti kan harus kita budgetin juga tuh gitu ya, konsultan tersebut sesuai dengan yang mereka minta ya, atau offering gitu. Nah, jadi pastikan apakah kita mau in-house atau dilakukan di dalam perusahaan kita sendiri, di mana kita merekrut ya orang-orang yang mengerti mengenai konten, membuat desain grafis gitu ya, ataukah kita akan outsource ya dengan menggunakan jasa pihak ketiga gitu ya. Nggak ada yang buruk dari dua-duanya ya. Bahkan kalau misalnya kita outsource, kita akan tidak mengikat kepada si orang-orang tersebut gitu ya. Tapi kalau in-house juga ada kelebihannya, adalah kita bisa anytime ya, kita bisa bertanya, kita bisa meminta mereka untuk membuat suatu konten-konten gitu. Jadi memang ada plus minusnya teman-teman untuk kita meng-in-house-kan marketing kita, atau kita meng-outsource-kan marketing kita gitu ya. Kalau outsource tadi kita tidak mengikat, sehingga anytime kalau kita ngacak kita bisa ganti gitu ya. Tapi downside-nya adalah kalau misalkan itu outsource gitu ya, nanti kita nggak bisa banyak protes, kita nggak bisa tiba-tiba minta ini minta itu, karena mereka memang sudah terikat dengan suatu kontrak. Tapi kalau in-house mungkin kekurangannya adalah kalau ternyata orangnya nggak perform, dia udah terlanjur kita hire gitu ya, susah lagi untuk kita bisa ganti-ganti gitu ya. Terus juga dari sisi tapi keunggulannya adalah dari sisi konten, kita bisa anytime minta sama dia, kita bisa diskusi ya lebih leluasa gitu ya. Jadi dua-duanya ada plus minusnya teman-teman ya. Nah, jadi itu pastikan ada sumber daya yang mumpuni untuk kita melakukan suatu kegiatan marketing ini gitu ya. Nah, lalu nomor 6 ya, tetapkan anggaran pemasaran. Nah, jadi ini ada 3 jenis strategi ya teman-teman, atau taktik bagaimana kita bisa menetapkan suatu anggaran pemasaran ya. Yang pertama adalah suatu strategi namanya lean plan ya, atau strategi atau rencana yang lean itu kurus ya, yang simple kurus ya. Nah, di mana biasanya kalau pada tahapan lean plan ini angkanya itu sekitar 1-2% dari pendapatan ya. Jadi ini biasanya lean plan ini digunakan untuk perusahaan yang ingin mempertahankan posisi pasar mereka tanpa memiliki tujuan untuk pertumbuhan yang ambisius misalkan. Jadi Bapak Ibu di sini udah berusaha selama 10 tahun misalkan ya, kita cuma ingin memastikan orang-orang yang udah suka produk kita itu tetap membeli gitu ya, atau mungkin ada pun pertumbuhan konsumen baru ini paling ya lumayan lah, ada pertumbuhan sedikit-sedikit, jadi kita nggak terlalu ambisius lah. Nah, biasanya ini nama strateginya adalah namanya lean plan, di mana anggarannya hanya sekitar kecil banget nih, 1-2% dari pendapatan gitu ya. Nah, cuman ya lagi-lagi jangan harapin pertumbuhan yang besar, karena budgetnya juga dikit banget ya ini untuk pemasarannya gitu ya. Jadi ini biasanya untuk mempertahankan konsumen yang existing saja teman-teman ya. Nah, yang kedua ada namanya strategi untuk rencana target ya, di mana biasanya angkanya itu antara 3-4 dari 3-4% dari pendapatan. Nah, biasanya ini dilakukan untuk menarik prospek baru ya, untuk menarik prospek baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama dengan alat dan strategi yang lebih canggih gitu ya. Nah, untuk jumlah budget ini cocok untuk perusahaan yang ingin mengembangkan pangsa pasar mereka dan ingin memiliki pertumbuhan ya sampai 10-15% per tahun. Nah, ini adalah misalkan kalau kita sudah punya existing customer, kita ingin menambah customer baru melalui channel yang baru atau di kota yang baru gitu ya, atau segmentasi yang baru gitu ya, sehingga kita perlu sering-sering memperkenalkan produk kita gitu ya. Makanya dengan itu kita harus punya anggaran yang lebih besar lagi ya, karena kan harapannya jumlah konsumen yang didapatkan dari marketing kita itu yang dengan anggaran 3-4% per tahun itu bisa multiplier ya, atau bisa dikalikan berlipat-lipat gitu ya dalam bentuk sales ya. Jadi jumlah orang yang belinya nambah, dan selain itu mereka juga spendingnya tuh besar juga gitu. Jadi itu yang kita cari, by quality dan by quantity. By quantity adalah orang yang sama ya, mereka itu frekuensi belanjanya tuh lebih banyak gitu. Itu adalah quantity gitu ya. Nah, dikalikan ya udah mah sering banget belanjanya ya. Sekali belanja spendingnya banyak. Nah, itu adalah quality gitu. Nah, itu adalah sebenarnya rumus growth Bapak Ibu, gimana caranya frekuensinya meningkat dan value transaksinya juga meningkat gitu. Nah, caranya gimana?
untuk meningkatkan frekuensi, kita bisa membuat mereka impulsif ya, dengan cara apa? Kita kenalin terus, oh ada yang baru juga nih, ini mungkin kamu suka. Kalau Bapak Ibu mungkin sering ya ditawarin hal yang seperti itu ya. Jadi kita tawarin terus tuh agar atau kita ingetin mereka ya, agar mereka itu terus-menerus membeli produk kita. Nah, terus gimana caranya kita bisa meningkatkan value-nya? Nah, itu kita banyakin katalog juga produk kita. Misalkan produk yang sama ada banyak warnanya gitu ya, atau mungkin kita juga bilang, oh kalau misalkan pembelian kedua atau ketiga ada lagi diskon khusus. Nah, itu adalah caranya agar kita memastikan dia memperbesar lagi kantong belanja dia gitu ya. Karena semakin sering dia belanja itu yang dengan kita katakan dengan frekuensi dan dikalikan transaksi yang besar, oh bayangkan ya revenue kita akan growing-nya sebesar apa gitu teman-teman. Itu rencana target ya. Nah, yang ketiga adalah rencana perenggangan ya, di mana angkanya ini berkisar sekitar 5% atau lebih dari pendapatan. Ini lebih gede lagi nih teman-teman ya. Nah, ini untuk kita menerapkan strategi ini ya, ini tuh kita perlu sumber dana yang memadai ya, agar ini bisa membantu kita berfokus pada penjualan. Nah, strategi ini biasa dikembangkan untuk perusahaan yang mengejar pertumbuhan dan pangsa pasar hingga 20% per tahunnya. Nah, jadi teman-teman lihat di sini ya, persentasi perkembangan dari sebuah company ya, itu akan ditentukan dari seberapa besar dia meluangkan uang untuk budget untuk marketing budgetnya gitu. Jadi jangan mimpi kalau misalkan kita budgeting marketing itu cuman sedikit ya, terus kita pengen growth-nya juga besar gitu. Nah, kalau seperti itu kan lumayan agak mustahil gitu ya. Jadi kalau bisa kita sesuaikan lah, kalau kita pengen pertumbuhan kita besar, maka budgeting juga harus kita tingkatkan gitu ya. Nah, ini ada contoh perusahaan B2B ya, contoh business to business ya, yang mengatur budget marketing ya dengan 500 juta ya untuk dibelanjakannya. Anggaplah berarti kalau misalkan seperti itu, dia itu pendapatannya berapa? Misalkan 500 juta adalah 10%-nya ya tadi ya, 10%-nya dari pendapatan. Berarti kan dia sekitar 5M ya pendapatannya gitu ya. Nah, 500 juta ini buat apa saja? Nah, teman-teman lihat misalkan dia spending 20% ya untuk search engine optimization ya, atau media sosial, video, blog atau webinar, itu namanya inbound marketing ya. Lalu dia spending 5-10% untuk email marketing ya, di mana email marketing ini kita gunakan untuk melakukan penawaran khusus, mendatangkan penjualan dari pembeli lama ya, maupun pembeli-pembeli yang baru ya. Dan email marketing ini bisa kita gunakan juga untuk bisa menjaga hubungan baik dengan konsumen atau dengan prospek bisnis. Nah, terus juga kita keluarin lagi 20% sampai 25% ini buat search engine marketing seperti pay per click ya, atau iklan di media sosial. Nah, atau Google Ads ya, itu boleh tuh ya. Nah, lalu juga dia spending 20-20% untuk PR, public relation dan influencer ya, di mana ini harapannya adalah bisa membantu sebuah produk ini jadi cepat populer ya, dan bisa mempengaruhi orang-orang melalui tulisan dan percakapan nih teman-teman ya. Lalu ada 10-15% ini buat toko digital, identitas, atau agar membuat mereka lebih update ya. Jadi website kita juga, kalau kita punya website teman-teman ya, itu harus diupdate tuh. Nanti bisa kalau misalkan teman-teman pernah nggak sih pergi ke suatu website, kita suka banget produknya nih, tapi kita pas ke websitenya tuh kayak nggak pernah diupdate gitu kan, tuh itu jadi kayak ibaratnya kayak toko nggak pernah disapuin gitu lah teman-teman ya. Jadi kayak kok nggak ada perkembangan ya, ini masih buka nggak sih bisnisnya ya, ini serius nggak sih, jadi orang malah jadi bertanya-tanya gitu ya. Jadi kalau bisa selalu diupdate ya tampilan websitenya, agar membuat orang lebih yakin lah dengan produk atau bisnis kita ya. Oh ini tetap ada kok, ini update kok, dan lain-lain gitu ya. Nah, berikutnya adalah ada budget untuk promosi offline ya, di mana contohnya seperti bikin event sale offline misalkan di toko atau lain-lain. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, maksudnya dari slide ini adalah ternyata budget yang kita punya pun harus di spending ya, harus kita bisa bagi-bagi terhadap beberapa channel-channel, karena
ternyata banyak jalan menuju Roma, dan kita juga harus bisa menangkap konsumen dari berbagai jalan tersebut biar nggak nyasar jadi ke kota lain gitu ya. Ibaratnya kalau banyak jalan orang itu mau membeli suatu produk ya, baik itu ada dia yang suka dengan nge-googling, ada yang suka melalui Instagram, ada yang suka karena dikasih tahu orang lain, ada yang suka karena orang influencer kesayangan dia itu pakai gitu ya. Ada yang suka karena memang dia tahu tokonya dan lain-lain ya. Jadi kita tuh ibaratnya kenapa kita menebar jala seperti ini, harapannya adalah kemanapun konsumen kita pergi, ya kita sudah mempersiapkan jalan tol untuk dia bisa ketemu sama produk kita. Nah itu adalah yang mengapa kita harus bisa menyebar ya Bapak Ibu budgetingnya ke aneka jenis cara ya atau channel, karena channel ini adalah sebetulnya jalan tol yang kita bangun menuju produk kita ya Bapak Ibu, kayak gitu contohnya. Nah jadi pastikan kita juga bisa memilih, ini kan hanya sekian dari sekian banyak channel nih Bapak Ibu ya. Jadi di sini teman-teman pun harus melihat channel mana sih mungkin ya yang lebih efektif buat produk saya. Jadi mungkin kita bisa mempermainkan persentasinya gitu ya, karena misalkan ya karena kita adalah B2B, ini kan B2B ya, jadi lebih gedenya kelihatannya ya di inbound marketing, di PR, influencer, dan juga di search engine marketing ya, karena kayaknya itu yang paling tepat untuk B2B. Tapi nanti kalau teman-teman lebih kepada B2C, mungkin kita bisa meningkatkan presentasinya pada bagian-bagian lainnya. Nah itu adalah penting untuk mengetahui pelanggannya, karena kita tahu pelanggan kita itu dia itu cenderungnya kalau mau beli dipengaruhi oleh apa sih? Apakah oleh dapatkan itu di website ataukah mungkin lebih ke sosial media. Nah, dengan kita tahu preferensi mereka atau pilihan mereka, jadi kita bisa memastikan punya suatu strategi marketing yang tepat sasaran ya. Jadi nggak akan buang-buang uang kita, itu yang penting Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita melakukan seluruh kegiatan pemasaran itu ya, ini yang paling penting dan jangan kita lupakan gitu ya, itu adalah evaluasi anggaran pemasaran Anda ya. Nah, jadi setelah kita udah promosi melalui website ya, atau misalkan pakai sosial media, atau misalkan pakai e-commerce ya, kita lihat berapa sih ya setelah kegiatan-kegiatan promosi tersebut, berapa yang masuk kepada situs kita gitu ya, atau mungkin kepada channel apapun yang Bapak Ibu harapkan untuk terjadi penjualan ya, ada yang langsung ke Instagram, atau berapa yang benar-benar ke WhatsApp kita, atau berapa yang setelah kita promo di Shopee jadi malah masuk ke Shopee toko kita gitu ya. Jadi efeknya apa ya? Berapa banyak kunjungannya? Nah, masalahnya kalau pelanggan udah berkunjung belum tentu dia langsung beli loh, teman-teman ya. Jadi kita juga harus hitung berapa banyak prospek yang berhasil kita dapatkan ya dari masing-masing channel tersebut. Jadi kita harus cek dari sekian banyak kegiatan marketing ini, apakah inbound marketing, apakah email, apakah dari influencer gitu, apakah website, mana yang paling bisa mendatangkan konsumen untuk kita. Taunya gimana ya? As simple as misalnya kita tanya, taunya dari mana ya? Oh dari IG, oh ya kita catat, oh dari IG. Ternyata setelah ada 100 penjualan dalam sehari, 70% dari IG. Berarti IG adalah channel yang paling tepat untuk Bapak Ibu fokuskan ya, atau lebih mendapatkan anggaran yang lebih besar dibanding channel-channel yang lain, karena ternyata paling banyak yang beli ke kita itu via IG ya. Nah, terus juga kita harus mengukur ya berapa banyak prospek yang dapat dikonversi menjadi peluang, karena belum tentu ada, misalkan kalau di IG ya kelihatan ada fitur kita bikin video nih, ada yang view-nya 1000, yang belinya paling cuman berapa ya, cuma 10 gitu ya. Nah, sebisa mungkin dari yang view ke yang beli itu enggak terlalu banyak jedanya Bapak Ibu. Jadi memang gimana caranya ya, kita harus membuat suatu konten atau usaha agar orang itu benar-benar habis nggak itu jadi tertarik gitu ya. Nah, ini adalah yang kita katakan konversi gitu ya, karena kita pengennya semua yang lihat produk kita itu semuanya beli. Nah, kenyataannya kan enggak ya, enggak semua langsung otomatis beli. Ada yang mikir dulu, nah kenapa ya? Oh, mungkin karena produk kita kurang meyakinkan, atau produk kita kurang bagus, atau mungkin fotonya kurang appealing ya, kurang menarik gitu ya, kurang bikin ngiler kalau makanan gitu ya. Jadi banyak aspek-aspek yang harus kita perhatikan gitu ya. Nah, itu tadi ya, ujungnya adalah penjualan karena pada akhirnya ya, karena misalkan kita yang tadinya sebelum ada kegiatan marketing, penjualan kita itu cuman
1.000. Nah, setelah ada marketing, penjualan jadi 2.000. Berarti kan itu ada suatu keberhasilan dari effort marketing yang kita lakukan. Nah, berikutnya adalah ini yang penting juga. Silakan Bapak Ibu posisikan gitu ya, pemasaran itu sebagai investasi ya, bukan biaya gitu. Di mana jangan ngerasa rugi ya, seperti yang tadi saya bilang di awal ya. Jangan harapin dapetin penjualan yang besar kalau kita pun nggak menganggarkan yang besar untuk marketing kita, karena dari mana orang bisa atau produk kita, apakah dari mimpinya, kan tidak mungkin ya, pasti dari sesuatu channel gitu. Nah, makanya tadi channel-channel apa, masalahnya sekarang itu jadi banyak Bapak Ibu tangannya ya, jalan tolnya banyak, jadi gimana cara kita kemanapun dia pergi kayak penjaga gawang gitu ya, gitu ya, ketangkep gitu si bolanya. Nah, untuk itu kita ini adalah suatu rumus gitu, di mana namanya return on marketing investment atau ROMI ya, ingat ROMI ya. Dia itu adalah di mana kita pendapatan itu dikalikan margin ya, margin yang dikontribusikan ya, dikurangin sama marketing spending ya, ibaratnya adalah profit lah ya, profit dikurangi spending marketing kita ya, lalu dibagi marketing spending lagi gitu. Nah, itu adalah return on investment dari kegiatan marketing kita. Nah, ini perlu kita ukur secara berkala Bapak Ibu, yang misalkan apakah itu per bulan, apakah itu per quarter ya, per 3 bulan gitu ya, per 4 bulan gitu. Kenapa? Karena untuk melihat returnnya ini harus semakin baik ya, nilainya harus semakin baik gitu. Dengan return yang semakin tinggi, semakin baik gitu ya, maka berarti kegiatan marketing kita itu sudah benar adanya ya, sudah efektif ya, sudah dikatakan sebagai sebuah investasi ya. Sedangkan kalau misalkan malah menurun angkanya ya, per quarter atau per bulan gitu ya, berarti ada yang salah dengan kegiatan marketing kita. Nah, Bapak Ibu juga harus mau mencatat nih gitu ya, setiap effort marketingnya per term waktu berapa lama dan apa hasilnya ya. Dari situ kita catat terus bikin pencatatan. Jadi yang catat itu bukan hanya masalah keuangan tapi juga marketing kita, karena agar kita bisa evaluasi begitu gitu ya. Jadi apakah bulan ke-1 ini efektif, apakah bulan kedua ini efektif, karena kita membandingkan bulan kedua dengan bulan ke-1 gitu ya. Lalu kita cek lagi, kok bulan ke-1 lebih efektif ya, oh ternyata emang kita melakukan apa, oh ternyata influencer yang kita pilih adalah misalkan Dian Sastro. Ternyata Dian Sastro lebih efektif dibanding kalau misalkan milih Dina Sastro, misalkan kayak gitu ya. Oh ya udah, berarti kalau gitu jangan Dina Sastro, pakai Dian Sastro lagi misalkan kayak gitu ya. Jadi itu akan membantu kalau Bapak Ibu sering mencatat gitu ya, dan menghitung si ROMI ini, kita jadi bisa mengevaluasi dengan benar sesuai dengan data gitu ya. Baik itu kita jadi tahu budgeting yang harus dialokasikan lebih banyak itu lebih ke si Dian Sastro atau lebih ke IG Ads ya gitu. Karena kita tahu ternyata lebih banyak orang itu beli karena ada Dian Sastronya ya, maka gedein loh budget Dian Sastronya di bulan berikutnya. Karena ternyata Dian Sastronya berkontribusi banyak terhadap penjualan kita misalkan gitu. Nah, kalau kita nggak catat, gimana kita bisa tahu ya apakah yang kita lakukan ini benar atau salah gitu Bapak Ibu. Jadi penting banget orang marketing juga bukan hanya kegiatannya lempar tapi tidak berbasis data ya. Tapi lempar itu juga harus berbasis data, bahwa kenapa kita memilih A dibanding B, kenapa kita memilih misalkan Tokopedia dibanding Shopee gitu ya. Oh, karena ini lebih efektif. Nah, kan jadi kita bisa bilang gitu. Kenapa efektif? Karena berdasarkan data sales ya, paling banyaknya ternyata di situ gitu misalkan. Itu kan jadi lebih enak untuk kita bisa melakukan penyesuaian budgeting gitu, dan kita bisa melakukan penyesuaian presentasi ya kalau berbasis pada data. Dan yang membuat UMKM itu tidak berkembang adalah karena dia tidak suka mencatat Bapak Ibu, dan tidak mengembangkan sesuatu berbasis data. Misalkan gini, kalau kita mau ngembangin produk aja, soal-soal kita gitu ya, padahal yang laku tuh yang warna merah misalnya, tapi kita tetap aja bikin yang warna biru yang nggak laku. Nah, itu contoh kalau kita nggak berbasis data. Yang terjadi apa gitu ya, ya jadinya such a waste gitu ya, kita udah ngeluarin uang banyak, ternyata kita bikin sesuatu yang tidak disukai oleh konsumen kita. Sama dengan marketing gitu ya, kalau nggak berbasis data, kita spending terus ya di influencer yang sebenarnya nggak memberikan pengaruh bagi bisnis kita gitu. Kita spending terus kepada misalkan marketing di IG Ads, padahal nggak sama sekali tidak ada suatu konversi pada penjualan. Nah, ini kan juga jadi merupakan suatu kesia-siaan ya yang harus kita hindari. Nah, untuk itu langkah awalnya adalah jangan pernah lupa mencatat ya. Kita bikin
catatan yang benar ya, kita hitung dengan benar ya, lalu itu bisa kita recall lagi anytime ya. Teman-teman di sini mau mencoba evaluasi ya. Jadi bisa jadi channel yang salah gitu, bisa jadi budgetnya yang terlalu sedikit ya, bisa jadi pemilihan orang yang salah, atau bisa jadi timingnya juga yang salah ya. Ternyata wah, kita bareng sama campaign brand besar nih ya. Jadi ketutup nih, harusnya kita jangan di bulan ini, harusnya di bulan depan, atau jangan di minggu ini tapi minggu depan, karena kita ketutup sama campaign brand yang itu. Nah, itu kan merupakan suatu timing yang salah juga. Nah, kalau kita tidak mencatat gitu ya, Bapak Ibu, dengan rapi, bulan ini kita kegiatan marketingnya apa, budgetnya berapa, hasilnya gimana, ya bagaimana kita bisa punya decision atau data untuk bulan yang berikutnya. Untuk itu pencatatan juga penting, bukan hanya untuk uang tapi juga untuk kegiatan marketing kita. Nah, itu mungkin yang bisa saya share hari ini Bapak Ibu. Mungkin nanti kita bisa explore lebih pada saat Q&A session sekali ya. Oke. Oke, thank you so much Mbak Dina. Oke, teman-teman tadi udah banyak banget yang disampaikan sama Mbak Dina. Kalau masih mau nanya, teman-teman bisa taruh pertanyaannya di link Slido as usual. Sebelum kita masuk ke Q&A ini, Mbak Dina sebenarnya udah banyak pertanyaan, tapi sebelum kita masuk, kita ada sedikit sharing-sharing session ya, teman-teman dari My Ads. Karena ini kan kelas terakhir kita, jadi akan ada teman kita, Mbak Laura dari My Ads yang mau sharing beberapa hal. Silakan Mbak Laura. Ya, terima kasih Mbak Kat, Mbak Dina. Ya, halo teman-teman My Ads Trainer dan teman kunci. Perkenalkan saya Laura dari Telkomsel My Ads. Hari ini saya mau sharing nih tentang program My Ads yang bisa membantu bisnis Bapak Ibu. Ya, jadi saya ada program namanya My Ads THR ya. Siapa sih yang nggak mau hadiah THR gitu ya. Di sini ada banyak hadiahnya, mulai dari device seperti iPhone 13, kemudian juga Samsung Note dan handphone Samsung yang lainnya, serta juga ada saldo link aja. Nah, gimana sih cara mengikuti program ini, teman-teman? Teman-teman bisa pertama melakukan registrasi. Registrasinya teman-teman bisa daftarkan di sini tsel.me/daftar MyAds-THR ya. Nanti setelah teman-teman ke sana, teman-teman bisa langsung daftarkan akun MyAds-nya apa gitu ya. Jadi yang bisa mengikuti program ini pastinya adalah kalau teman-teman sudah menjadi pengguna MyAds. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa setelah mendaftar nanti akan mendapatkan email konfirmasi dari Ads, dan juga teman-teman bisa mengumpulkan poin ya. Jadi poinnya itu gimana? Poinnya itu berdasarkan top up sepanjang teman-teman di program 11 April sampai 31 Mei ini melakukan top up di My Ads senilai 100.000 itu akan dihargai sebagai 1 poin. Dan ini berlaku kelipatan gitu ya. Jadi untuk mendapatkan hadiahnya nanti akan ada poin-poin yang teman-teman bisa redeem nih, tergantung mau pilih hadiahnya yang mana. Kemudian kalau ada teman-teman nih yang baru daftar di hari ini tanggal 14 April gitu ya, di tengah periode program, selama teman-teman melakukan transaksi dari awal 11 April itu akan tetap kami hitung sebagai poinnya teman-teman. Nah, untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa nih menyaksikan video berikut ini.
Oke, ya semoga My STHR ini. Jadi pastikan caranya untuk bisa mengikuti program My STHR. Oke. Nah, satu lagi program yang kemarin sempat di-share sebelumnya ya sama Mas Ananda Budi Mulia. Nah, kita juga lagi ada program MS Hebat. Jadi untuk teman-teman yang melakukan top up untuk beriklan di Telkomsel My Ads, di sini ada voucher up to 30% ya. Jadi bisa menggunakan voucher HBT 10P untuk diskon 10% atau HBT 30P untuk diskon 30%. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan voucher tersebut selama periode program mulai dari 14 Maret sampai 6 Mei. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau melakukan promosi sepanjang bulan Ramadan ini, memanfaatkan momentum Ramadan untuk mempromosikan bisnisnya, jangan lupa manfaatkan juga promo MS Hebat. Oke. Nah, tadi mungkin kalau misalnya videonya kurang smooth, pas tadi diputar, nanti teman-teman bisa langsung ke YouTube-nya Telkomsel My Ads untuk bisa melihat skema video programnya. Terima kasih. Kembali ke Mbak Kat. Makasih Mbak Laura, thank you tim My Ads. Alright, kalau gitu kita langsung aja teman-teman, sekarang kita masuk ke Q&A-nya. Oke, Mbak Dina sudah siap? Sudah siap ya? Oke, Ya. udah ada beberapa pertanyaan. Kita Q&A dulu. Sebentar, aku share screen. Oke. Oke. Kita langsung mulai aja ya, Mbak ya. Ya. Oke, first question dari Kak Aku Lapar. Aduh, sama dong ya. Apakah ada platform yang mengintegrasikan laporan atau analisis dari berbagai sosial media yang kita gunakan untuk promosi? Silakan Mbak Dina. Banyak ya kayaknya ya platform yang bisa mengintegrasikan sebenarnya. Namanya saya lupa namanya bentar ya. Tapi itu emang penting banget ya, karena kan buat teman-teman juga suka bingung ya, ada beberapa sosial media, terus suka bingung nanti nyarinya seperti apa gitu ya, itu suka lupa juga. Nah kalau misalkan untuk contohnya gitu ya, ada Hotsuite ya, Hotsuite itu dia kalau kita punya beberapa beberapa toko ya atau beberapa sosial media, biasanya kita pakai Hotsuite ya, nulisnya HOTSUITE ya, itu banyak yang platform ya yang bisa paling banyak orang pakai gitu ya. Terus juga ada beberapa yang orang pakai juga itu, tapi Avana tuh jarang ya. Tapi kalau saya lihat tuh teman-teman banyaknya pakainya Hotsuite ya, boleh dicek sih teman-teman di situ. Dengan satu saya coba bantu buka ya si Hotsuite ini. Tapi dia berbayar sih ya teman-teman. Nah, saya coba izin share screen ya. Nah, ini bisa ya, tapi bisa tuh ada 30 hari trial ya. Jadi kita di sini bisa semuanya tuh dalam satu platform. Jadi kalau tiba-tiba ada yang message-nya di Facebook, di Twitter atau di IG ya, itu semua bisa. Ada 10 social media profiles bisa ya. Cuma satu, ada ini $49 per month ya. Ya memang harus berbayar sih teman-teman ya, tapi dia lumayan mengurangi kepenatan kita ya untuk bisa memanage berbagai media ya. Saya bukan promo Hotsuite ya, cuman kayaknya paling banyak yang pakai ini. Itu mungkin bakat. Oke, thank you. Lanjut. Oke. Sudah terjawab ya, semoga menjawab Kak. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Hana. Bagaimana tips untuk mengukur keberhasilan dari target aspek pemasaran yang baik selama membangun sebuah bisnis? Ya, Silakan, jadi Kak. pertama catat ya, selalu Mbak Hana dicatat bulan ini, misalkan kita mulai di April tanggal 1 gitu ya. Tanggal 1 itu kita melakukan kegiatan marketingnya apa nih. Yang pasti kita kan alokasiin dulu budgetnya ya. Kita ngambil 10% misalkan dari pendapatan kita misalkan 10 juta ya. Berarti 10%-nya kita ngambil sekitar 100.000 gitu ya. Nah, 100.000 itu mau kita pakai buat apa aja. Nah, mungkin bulan pertama ya udah kita pakainya IG ad dulu sama misalkan influencer misalkan gitu ya.
Nah, itu dicatat misalkan sales kita di bulan Maret tuh sebelumnya 10 juta. Nah, terus karena kita tadi budgetnya kan 1 juta ya. Nah, terus di bulan yang April ini karena kita udah budgetnya 1 juta tadi gitu ya. Ternyata sales kita malah naik jadi 12 juta. Nah, berarti tandanya kegiatan yang kita lakukan dengan si 1 juta di April tadi ya, itu menghasilkan 2 juta di akhir bulan April. Nah, tandanya itu ada suatu kenaikan ya, 2 kali lipat dari budget yang kita spending untuk marketing. Nah, cara mengukurnya ya simply dari sales, Mbak ya. Makanya harus diukur gitu ya. Oh, ini tiba-tiba penjualan kita ngapain ya? Kalau kita nggak catat, kita jadi lupa pernah ngapain di bulan tersebut. Makanya pasti harus catat dulu. Nah, terus kedua, kadang-kadang kalau kita ada beberapa channel yang kita aktivasi sekaligus gitu ya, kita kan suka bingung nih, ini dari mana sih asal taunya. Nah, kita kan sebenarnya bisa lihat ya. Kalau dari Shopee kelihatan gitu ya. Kalau dari Shopee bukan e-commerce kelihatan, terus sosial media kelihatan. Nah, bagaimana kalau misalkan yang langsung nge-WhatsApp nih gitu ya. Ini kan nggak kelihatan dari mana dia datangnya, taunya dari mana gitu ya. Nah, kita bisa nanya dulu, boleh tahu nggak ini dapat tahu produk kita dari mana. Nah, itu kita juga bisa tanyain sih, Mbak Ana. Jadi dicatat tuh kalau di 10 WhatsApp kita punya 10 catatan lah. Oh, ternyata nanti kita akumulasikan di akhir bulan. Oh, ternyata setelah kita coba cek dari e-commerce itu berapa ya yang beli, dari IG berapa yang beli gitu ya, dari offline berapa yang beli. Jadi kita jadi punya data gitu. Nah, jadi begitu cara mengukur. Jadi baru nanti kita coba cek gitu ya. Emang di IG di sosmed ngapain gitu ya bulan lalu gitu. Terus ini ngapain bulan lalu, ternyata kita melakukan suatu aktivasi, oh ternyata ngaruh. Ya udah, lanjutkan di bulan berikutnya. Kalau ternyata kemarin kita bayar influencer, ternyata di bulan ini salesnya nggak nambah tuh atau mungkin influencer itu tidak menambah misalkan sales atau bahkan view atau bahkan follower baru gitu ya. Kan kelihatan ya, kalau di habis post langsung kelihatan deret gitu, harusnya naik gitu. Ternyata nggak ada gitu. Ya udah, berarti bulan depan jangan dipakai lagi gitu. Ya, itu mungkin pertanyaan buat Mbak Hana. Oke, thank you, Mbak. Oke, kita lanjut dari Kak Ramadhani. Dari banyaknya channel untuk budget marketing B2B seperti SEO, toko digital, ads, dan lain-lain, idealnya kita manage sendiri dengan hire marketer profesional atau kita serahkan saja ke pihak ketiga untuk melakukan iklan. Silakan, Mbak. Oke, profesional sama pihak ketiga kurang lebih sama ya, kayak gitu. Tapi gini deh, tadi saya sempat bilang ada plus minusnya ya. Kalau kita mau in-house, enaknya itu kan kita bisa mengontrol sendiri gitu ya. Tapi kekurangannya adalah mungkin kita jadi harus belajar bareng sama si orang in-house itu ya, bagaimana cara mengembangkan marketing kita. Jadi journey-nya masih panjang gitu. Tapi kalau kita pakai yang outsource atau pihak ketiga atau profesional gitu ya, enaknya mereka pasti udah punya pengalaman ya dari brand-brand yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita bisa mengcopy, walaupun sebenarnya tetap teman-teman jangan nyerahin mereka begitu aja ya, kalaupun pihak ketiga atau outsource. Karena kita tetap harus kritis ya mengenai ingat loh, saya itu karakter konsumennya kayak gini. Jadi belum tentu yang dia pakai ya di klien yang sebelumnya itu bisa tepat digunakan juga untuk di kita. Kita pun harus kritis dalam mengkritisi ya pihak ketiga kita dalam melakukan marketing itu. Nah, itu kelebihannya mereka punya pengalaman, tapi kekurangannya adalah itu ya. Kekurangannya adalah kita jadi nggak sebebas itu untuk bisa protes atau untuk bisa ngulik bareng, karena memang mereka juga punya banyak klien yang mungkin alokasi waktu buat kita juga jadi nggak sebanyak itu gitu. Jadi itu ada plus minusnya. Nah, mungkin kalau saran saya kita kombinasi. Jadi ada yang kita pakai outsource gitu ya. Kita kan pasti ada tuh waktu diskusi dan lain-lain, kita pelajari, kita serap ilmunya ya. Lalu lama-kelamaan kita building in-house team kita sendiri. Nah, kalau saran saya sih kayak gitu. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Dina. Oke, kita lanjut. Dari Mas Andri. Kak, bisnis saya itu di ekonomi kreatif, visual, skill fotografi, videografi, dan turunannya. Mengenai marketingnya, apakah ada saran atau perlakuan khusus untuk jasa seperti kami? Terima kasih. Oke. Ini kayak gini, kita harus mempelajari. Ini kan bisa dua ya tipe konsumennya, bisa dia B2C, bisa dia B2B. Jadi teman-teman harus punya berbagai cara yang bisa
menangkap keduanya. Misalkan kalau B2B adalah misalkan klien-klien perusahaan yang membuat video video korporat misalkan kayak gitu ya, atau mau ada foto untuk acara kayak gitu ya. Itu kan berarti kita perlu punya sesuatu yang profesional ya. Website harus ada Google Plus ya. Terus harus ada WhatsApp bisnis, terus harus ada website. Website-nya isinya apa? Porto-porto dan klien-klien kita yang sebelumnya. Nah, itu membuat orang jadi memiliki kepercayaan yang tinggi. Baru nanti kalau udah ada website-nya, bisa kita boost pakai SEO dan SEM ya, search engine marketing. Tapi kalau misalkan untuk yang klien B2C, contohnya misalkan yang mau pre-wed gitu ya, atau misalkan yang mau bikin apalah videografi iseng-iseng gitu ya, ya kita mungkin bisa bantu boost dari sosmed, atau misalkan kalau tadi spesifik untuk priwet-priwetan, kita malah bisa kerjasama dengan IO, WO ya, atau kita bisa promo di channel yang lebih spesifik ya, Bright Story lah atau apa. Makanya penting banget buat Mas Andri ini menentukan emang yang butuh jasa fotografi, videografi itu siapa sih gitu ya. Kalau kayak tadi, peluang kita adalah di wedding ya, berarti kita harus cari tuh website apa aja sih yang di wedding, channel apa aja sih di wedding. Kita di Bright Story misalkan kita ikut promo di situ, atau di Mother and Baby, atau di mana lah kayak gitu ya. Atau kita juga ada mungkin di sosial media, tapi kalau kita mau Insta Ads, berarti nanti interest-nya sama scope-nya kita spesifikin ke betul-betul misalkan orang yang mau menikah, umur-umur orang yang mau menikah, atau spesifik yang mencari sesuatu yang berbau-bau pernikahan gitu ya, itu kan bisa dispesifikin ya. Itu mungkin jadi bisa ada dua nih, bisa B2C dan bisa B2B, dan itu dua-duanya harus punya perlakuan yang berbeda gitu. Oke, thank you Mbak Din. Oke, kita lanjut lagi. Kak, untuk memilih KOL atau influencer, apakah ada rumus tersendiri untuk menentukan pilihan? Misalnya dari engagement, like, views, atau harganya nih. Gimana? Yang paling pertama, karena kan kita harus tahu nih personanya brand kita seperti apa. Misalkan kalau misalkan bisnis kamu tuh adalah les privat untuk anak ya, les privat coding untuk anak misalkan gitu. Itu kan spesifik ya. Nah, berarti influencer kan harus yang cocok dengan itu. Misalkan dia harus ibu-ibu, dia punya anak yang seusia yang kita mau ambil, dan dia, nah baru kita berikutnya ngomong mengenai engagement ya dan lain-lain. Kita juga harus lihat karena belum tentu number of followers mempengaruhi ya. Teman-teman harus cek centang birunya, teman-teman harus cek engagement dianya ya dengan ibu-ibunya tuh gimana, lihat di komen-komennya engagementnya bagus atau enggak, konten-kontennya kira-kira dia konsisten atau enggak gitu ya. Sama lihat like, views kadang-kadang bisa dibeli pakai bot ya teman-teman, jadi itu bisa misleading, tapi bisa dilihat dari ini. Biasanya kalau saya suka lihat komen, kalau komen ya walaupun komen bisa dibeli sih ya, tapi kita itu cenderung lebih meningkatkan engagement gitu ya, komennya banyak atau enggak, dan dia konsisten nggak sih promosikan atau mengusung tema-tema yang berbau hal-hal yang relevan dengan konten yang mau kita angkat gitu. Itu mungkin ya. Dan dia harus konsisten, jadi jangan sampai cuman karena memang dia ibu dan punya anak, terus sebenarnya dia juga nggak tiap hari campaigning mengenai itu. Jadi saya juga ibu punya anak nih, tapi saya nggak suka posting hal-hal yang berbau ibu dan anak di sana, jangan juga kayak gitu. Jadi memang ada contohnya misalkan kayak saya tuh kurang, misalkan Nucha Bahri ya, dia tuh yang punyanya Parent Talk. Nah dia yang tiap hari nge-posting konten mengenai keluarga, suami istri, ibu anak. Nah konsisten tiap hari postingnya mengenai itu gitu. Atau mungkin si kelinci, dia mengenai masakan, tiap hari dia sama anaknya beraktivitas. Nah dia konsisten tiap hari posting. Nah yang kayak gitu-gitu yang kita cari ya, konsistensi juga. Oke, thank you Mbak Dina. Alright, lanjut. Berapa persen idealnya evaluasi dari poin-poin yang sudah menjadi target yang kita tentukan, atau nilai konversi yang ideal? Gimana Mbak? Oke. Jadi sebetulnya ada namanya churn rate ya, di mana misalkan gini, yang nge-view-nya tuh ada 100 tapi yang nge-like-nya jadi cuma 80. Itu namanya churn rate ya. Jadi ada penurunan, Pak Ibu. Churn rate itu wajar karena memang belum tentu si 20% itu adalah memang target market kita. Jadi pasti ada juga orang yang coba-coba dan ternyata bukan deng gitu ya. Nah, itu wajar churn rate itu. Tapi kalau misalkan sampai lebih dari 20%, biasanya kita harus evaluasi. Ada yang salah nih gitu ya. Apakah pesan marketing kitanya, atau jangan-jangan ketika itu ada
kita arahkan dia ke IG kita, ternyata IG kita itu belum lengkap produk dan info, jadi orang malah nggak like gitu. Atau mungkin ketika diarahkan kepada produk kita, orang malah jadi nggak beli karena ternyata produknya habis gitu ya. Atau malah ketika diarahkan ke website kita, dia jadi nggak malah ini karena udah lama nggak diupdate. Nah kan ada banyak banget faktor ya membuat orang itu tidak mengkonversi menjadi penjualan gitu ya. Nah, itu idealnya memang antara 10 sampai 20% ya. Kalau lebih dari itu berarti ada yang harus kita perbaiki ya, teman-teman ya, kita perbaiki. Nah, jadi ingat juga dari orang itu lihat sampai orang beli kan masih banyak perjalanannya nih ya, masih panjang. Orang oh ada suatu merek namanya Dinasius ya. Oke, saya klik masuklah ke misalkan ke website kita. Terus ada jenis berikutnya adalah dia akan ngeliat-liat kan gitu. Ngelihat oh dia suka nggak dengan foto, itu akan mempengaruhi itu ya. Oh dia suka dengan foto atau model yang A. Udah gitu dia akan tanya ukuran. Udah gitu dia akan tanya shipping. Nah itu prosesnya panjang. Nah yang teman-teman lakukan adalah bagaimana setiap proses itu tidak membuat orang malah jadi mental, gitu ya. Jadi kita pastikan kita mengeliminasi distraksi orang untuk sampai nggak jadi beli di produk kita. Jadi kita harus bikin jalan tol, lagi ingatnya jalan tol. Jadi gimana caranya perbaiki, belum tentu dengan marketing, tapi lebih pada perbaiki juga nih websitenya, perbaiki juga fotonya, perbaiki juga servisnya di WhatsApp. Kalau misalkan ternyata dia kalau ada pertanyaan WhatsApp aja, terus kita jawabnya baru 3 jam kemudian ya, itu orang udah keburu males lama gitu, ilfil gitu. Jadi kita harus mengurangi friksi-friksi yang membuat orang malah mental. Nah ingat, dari orang lihat sampai beli itu perjalanannya panjang. Nah di sepanjang perjalanan itu ada banyak rest area nih masalahnya, yaitu adalah brand-brand lain yang akan mengganggu gitu ya. Nah itu jangan sampai dia sempat ngelihat kiri kanan, gimana caranya ada jalan tol. Makanya gimana caranya adalah bukan hanya marketing aja, tapi perbaiki juga sih produk kitanya, perbaiki tampilan produknya, perbaiki foto-fotonya, permudah prosesnya kalau kita ada di website kita ya, perbaiki servis kita kalau kita itu melalui chat gitu ya. Jangan lupa tetap cari channel untuk tetap mereka itu berjualan lagi, membeli lagi. Kita mau ini juga nggak Kak gitu ya. Kalau tambah ini diskon lagi loh jadi 20%. Nah, itu kan adalah cara biar orang meningkatkan transaksinya, jumlah transaksinya ya. Jadi kayak gitu tawarin terus gitu ya. Nah, itu adalah cara untuk churn rate-nya tidak besar ya. Gitu, tidak tinggi. Gitu. Oke. Thank you Mbak Dina. Kita lanjut lagi. Untuk channel promosi yang pas untuk perusahaan multi level seperti apa ya? Karena ada keterbatasan info juga yang bisa disampaikan ke end user atau karena adanya layering level di marketing. Silakan Mbak. Wah, kalau MLM ini memang spesifik ya, karena ya kita kan, tapi walaupun saya juga suka temen ada yang suka ngiklan ya, tapi ngiklan lebih pada ngiklan ke fungsi produk gitu ya. Mungkin kalau untuk multi level pendekatannya bisa dengan community ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ada tapin ini suatu komunitas, misalkan komunitas arisan, komunitas ibu-ibu, komunitas apa gitu ya, kita datengin, kita ajak, kita ambil satu kepalanya, itu bisa jadi lebih berantai ya. Jadi kita pun di sini sama seperti yang lain, kita harus memahami persona orang ya. Jadi kita harus melihat kita bisa memprospek orang-orang yang seperti apa, yang kira-kira bisa bisa menggayat banyak lagi downline gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari MLM bisa jadi kita lihat yang pertama, kita harus tahu dulu fungsi produk kita seperti apa ya. Karena kan kalau MLM itu kebanyakan produknya punya suatu yang diferensiasi yang amat sangat tinggi ya. Jadi mereka apakah fungsinya atau kebanyakan sih fungsi ya dan keunikan ya gitu. Jadi dengan fungsi yang kita punya dari produk kita ini, kita mungkin jadi harus tahu berarti siapa sih yang membutuhkan fungsi-fungsi ini. Misalkan apakah berarti dia adalah ibu-ibu yang ingin kulitnya kinclong gitu ya. Oh dia adalah orang-orang yang butuh kesehatan, yang orang-orang yang punya penyakit berat misalkan gitu ya. Lalu kita cari orang-orangnya dari mana nih? Oh kalau yang pengen kulit kinclong ya simply ya ibu-ibu muda. Lalu kita cari ibu-ibu muda di mana sih? Oh ada di sekolah-sekolah, oh ada di komunitas, ada di mana, baru kita coba approach gitu ya ke komunitas tersebut gitu ya. Memang harus direct sih ya, harus direct. Tapi gimana caranya kita ketemu orang yang tepat gitu ya, kepalanya lah ibaratnya ya, jadi dengan mudah bisa ke bawah. Sama kalau ini ternyata untuk orang-orang yang punya penyakit berat, mereka ada di mana ya, kita cari juga ya, apakah kita kerjasama dengan dokter, apakah kita kerjasama dengan
misalkan orang-orang yang apotek-apotek gitu ya, untuk walaupun nggak boleh ya untuk penjualan langsung ya, tapi untuk merekomendasikan itu kan bisa ya. Jadi tetap balik lagi ketahui fungsi produk kita dan kita cari siapa yang cocok untuk orang, siapa sih tipikal orang yang akan pakai, baru kita harus direct approach gitu ya. Direct approach sih memang harus gitu ya. Bisa sih kita pakai iklan, tapi selama kita tidak berjualan langsung ya. Jadi memang hanya untuk perkenalan produk kita aja sebenarnya. Oke, thank you Mbak. Oke, dengan semakin banyak metode dan platform marketing, apakah perlu untuk meng-hire data analis untuk mengolah data dari metode atau platform yang digunakan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang? Gimana Mbak? Kalau memang niatnya mau growth-nya hockey stick ya, yang ngebut harus punya data analis. Karena dia yang bisa membaca mana strategi yang tepat, sehingga kita bisa lebih, karena kan kita ingin scaling perusahaan kita ya, di mana revenue-nya meningkat, tapi lama-kelamaan cost-nya tuh marketingnya tetap gitu ya, jadi nggak nambah. Nah, untuk kita bisa mendapatkan level efisiensi yang seperti itu, harus berbasis data gitu. Jadi kita hanya fokus what matters ya, fokus pada channel yang paling tepat lah gitu. Nah, dengan begitu kalau kita nggak punya orang yang bisa membaca data ya dan mengolahnya dan menjadikan dia suatu prescripted analysis ya, ya akan data akan tetap menjadi data doang gitu, nggak akan menjadi sesuatu yang bisa bunyi dan membantu kita menentukan ya strategi yang tepat gitu. Jadi menurut saya sih harus ada sih ke depannya gitu. Oke, thank you. Pertanyaan terakhir Mbak Dina. Bagaimana meriset platform yang sesuai untuk dengan budget untuk yang baru merintis usaha dalam kegiatan brand awareness dan promosi? Cara yang pertama adalah gini, kita harus punya kompetitor yang betul-betul direct ya, atau memiliki produk yang mirip banget dengan yang kita buat kayak gitu. Kepoin sama teman-teman, dia tuh pakai channel apa aja ya. Lalu kedua adalah setelah kita tahu dia pakai channel ABC gitu ya, teman-teman lakukan hal yang serupa pada channel ABC tersebut. Lalu tetap kita evaluasi ya, oh ternyata di dia berarti di saya yang si A ini enggak nih. Kenapa ya? Cek lagi. Oh si A ini tapi dia kontennya begini, kontennya begitu, dia tambah influencer. Oh berarti kita coba lagi di yang trial yang berikutnya, di bulan berikutnya gitu. Nah, terus sampai mendapatkan komposisi yang tepat di mana tadi efisiensinya dari satu rupiah yang kita spending, kita bisa dapat 2 rupiah di revenue, itu adalah suksesnya ya gitu. Lebih bagus lagi 1/3, 1/4 gitu ya, lebih bagus lagi. Jadi gitu, awal-awal coba kepoin dulu kompetitor, lalu kita coba terapkan untuk kita, lalu kita evaluasi mana yang works buat kita, mana yang enggak. Yang works kita lanjutin, yang enggak kita evaluasi kenapa salahnya. Apakah kontennya, ataukah waktunya, ataukah bagaimana, baru kita setelah kita evaluasi, kita analisis, kita coba lagi di bulan berikutnya. Terus kayak gitu teman-teman ya. Oke, Mbak Dina, thank you so much nih udah kejawab semua pertanyaannya, terbaik banget. Oke, oke teman-teman, Mbak Dina terima kasih, teman-teman juga makasih banget udah ikutin sampai akhir. Ya, teman-teman jangan lupa masih harus absen dulu, jadi teman-teman silakan mengisi absen di sini. Dan juga ini udah ada, aku kasih assignment terakhir nih buat teman-teman ya, yang masih mau memenangkan hadiah saldo link aja masih bisa. Oke, ingat berdasarkan yang paling cepat dan paling benar teman-teman. Jadi kalau cepet tapi salah belum bisa menang, kalau tapi jawabannya benar tapi lama juga belum tentu menang. Oke? Ya, jadi secepat mungkin dan sebaik mungkin teman-teman udah dibikinin nih soalnya sama Mbak Dina ya. Jangan lupa absen. Oke, ingat teman-teman kalau nggak absennya 6 kali kelas nggak bisa mendapatkan sertifikatnya ya. Alright, itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman udah join sama serangkaian kampus cermatnya dari yang pertama sampai minggu ke-8 nih kita udah belajar bareng. Semoga teman-teman bisa dapetin ilmunya, bisa diterapkan juga ke bisnisnya masing-masing. Dan kalau masih mau belajar lagi, masih banyak kelas-kelas dari Kunci dan juga banyak program-program pendukung bisnis teman-teman dari My Ads ya. Alright teman-teman, sampai situ aja perjumpaan kita. Kita ketemu lagi someday. Jangan lupa absen, jangan lupa kerjain tugasnya. Bye-bye.